area suhu rendah. Kemudian zat H itu adalah cair, ya. Kemudian I itu adalah gas, ya, atau uap seperti itu. Kemudian, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, berjumpa lagi dengan Bapak. Kita masih membahas materi tentang sifat koligatif larutan, ya. Kali ini kita akan membedah tentang diagram PT pada sifat koligatif larutan. Apa itu P? P itu adalah tekanan, ya. Jadi adalah tekanan, pressure, oke. Dan T itu adalah suhu, ya. Baik, oke. Nah, hal ini memang sepele, namun ini suka muncul dalam beberapa pertanyaan, ya. Baik, kita sekarang bedah dulu diagramnya, teman-teman. Ini yang ke atas, ini vertikal, itu adalah sumbu vertikal, berarti ini sumbu tekanan atau P, satuannya atm. Kemudian yang horizontal ini adalah suhu atau T, ya. Jadi makanya disebutnya PT. Baik. Nah, sekarang kita lihat, teman-teman. Kita harus bisa mengidentifikasi ini sebetulnya titik apa saja, seperti itu, ya. Baik. Nah, kalau kita lihat, ya, kita umpamakan nih, teman-teman, ya. Ini H ini adalah 0 derajat Celcius misalnya, ya. 0 derajat Celcius misalnya gitu, ya. Kemudian di sini berarti kan minus, ya. Katakan misalnya min X gitu atau min A derajat Celcius, ya. Kemudian di sini saya ibaratkan 100 derajat Celcius, berarti ini adalah lebih besar dari 100, ya. Lebih besar dari 100 derajat Celcius. Oke. Nah, sekarang kita lihat, kita akan membuat atau mengenali titik-titik ini apa saja sebetulnya, ya kan? Oke, kita mulai dari mana dulu, ya? Nah, sekarang kita mulai dari titik dari G menuju H. Itu sebetulnya apa, ya kan? G apa, H apa, kemudian GH itu apa, oke? Coba kita mulai dari kiri, ya. Jadi titik G itu apa, teman-teman? Ya. Kemudian titik H itu apa, ya? Terus dari G ke H itu apa, gitu kan? Oke. Nah, kalau ini adalah titik G, ya, min A derajat Celcius, ya, teman-teman. Nah, kita lihat untuk garis yang putus-putus ini pada diagram, ini kan putus-putus, ya, putus gitu, yang memanjang ke sini, ya. Ini adalah zat atau kita sebut ini adalah larutan, ya. Oke, larutan. Kadang tiap buku ada yang berbeda, kadang larutan yang dibuat garis tegas. Nah, sementara yang ini, yang garis tegas ini adalah pelarut. Oke, miliknya pelarut. Jadi yang putus-putus adalah larutan, yang garis tegas adalah pelarut, ya, seperti itu. Baik. Nah, sekarang kalau kita lihat, ini titik G itu ada di mana nih? Kalau kita lihat ke atas, ini ada di sini, D, ya. Dia miliknya yang garis putus-putus. Maka G itu adalah titik apa? Titik beku. Titik beku siapa? Larutan, ya. Oke, lambangnya apa? TF. Ini titik beku larutan. Betul kan? Kemudian kalau H ini apa, teman-teman? H di sini, karena di sini Bapak umpamakan adalah 0 derajat, atau kalau kita lihat ke atas, dia itu nyambungnya ke sini, ke garis tegas. Ini ada garis tegas itu adalah pelarut, maka dia adalah titik beku pelarut, ya, atau kita sebut TF 0, gitu kan? Nah, oke. Kemudian rentang antara G ke H ini, kalau kita buat rentang dari G ke H atau sama saja dari A ke D, ya. Dari A ke D itu apa? Selisih, berarti itu namanya delta. Delta apa? Berarti delta TF, gitu kan? Jadi ini adalah delta TF. Oke, delta TF itu apa? Penurunan apa itu? Titik beku, ya kan? Penurunan titik beku larutan. Oke, kita sudah bisa menjawab tuh, ya. Kita sudah bisa menyelesaikan. Kemudian kita beralih ke sini, teman-teman, ke area I. I dan J. Nah, pasti teman-teman bisa nih. I itu apa? J itu apa? Ya. Kemudian dari I ke J itu apa? Gitu, ya. Oke, kalau kita lihat I, ya, Bapak umpamakan juga 100 derajat, atau kalau kita tarik garis ke atas, dia menyentuh ke sini, ya.
ke garis yang tegas, ini adalah pelarut, maka dia adalah titik didih pelarut. Atau lambangnya adalah TB0, gitu kan? Oke, nah kemudian yang J dengan cara yang sama, kalau kita tarik garisnya ke atas, dia mentoknya di sini. Ini yang garis putus-putus adalah larutan, berarti dia adalah titik didih larutan, ya, atau kita sebut TB. Nah, tentu dengan cara yang sama, teman-teman bisa mengatakan dari I ke J atau sama saja dari C ke F, ini sama saja. Itu apa? Itu adalah kenaikan apa? Titik didih, ya. Kita lambangkan apa? Delta T TB. Begitu ya. Nah, kita sudah mendapatkan delta TF, TF 0 ya kan, kemudian juga TB, delta TB dan TB 0. Apalagi yang mau kita lihat? Nah, teman-teman di sini kita lihat fase zat itu ada 3 ya. Di sini ada padat, ya kan? Kemudian ada gas, ya. Kenapa ini areanya gas, teman-teman? Karena dia semakin tinggi suhu itu, maka zat cair itu akan semakin mudah untuk menjadi uap. Makanya ini wujudnya gas. Nah, kalau area ini masih area cair, ya. Kenapa? Karena ini masih di area suhu di mana zat tersebut bersifat cair. Nah, yang kiri ini kenapa padat? Karena dia suhunya itu rendah, ya, kecil seperti itu. Oke. Nah, kemudian suka muncul pertanyaan, misalnya apa ini titik B, ya? Titik B itu ini yang disebut dengan titik triple, ya. Titik triple itu artinya apa, teman-teman? Namanya juga triple, artinya 3, berarti kan ya? Artinya dia adalah titik pertemuan atau transisi 3 fase zat, di mana ada fase padat, ya kan? Fase cair, ada fase gas. Maka itu disebut dengan titik triple, ya. Oke, apa yang belum dalam sifat koligatif? Yang belum satu lagi yaitu tekanan uap, ya. Nah, misalnya kalau kan kita tahu tadi bahwa ini yang vertikal ini adalah tekanan, ya. Kalau misalnya kita punya area larutan di sini gitu, ya, kita tambahkan ke sini, oke, set, ya. Nah, misalnya di titik ini, teman-teman, ya. Oke, katakan ini adalah P1, ya, oke. Atau misalnya kita anggap saja ini adalah P-nya si larutan, P0, karena ini garis tegas, ya. Kemudian di sini misalnya P saja. Oke. Nah, ini artinya apa? Berarti ini adalah tekanan uap larutan. Sementara kalau P0 ini adalah tekanan pelarut murni. Kenapa posisinya lebih atas P0? Karena dia lebih besar daripada P. Nah, selisih dari sini ke sini, ini namanya apa? Delta P. Nah, gitu ya, teman-teman. Bisa kan? Ya. Nanti ketika muncul pertanyaan, ini teman-teman harus bisa menjawab ini. Sehingga diagram PT ini mewakili dari seluruh sifat koligatif larutan, ya. Oke. Ya, sifat koligatif yang ada. Ini diwakili oleh grafik ini, ya. Kecuali tekanan osmosis mungkin yang tidak muncul. Baik, nah terkadang suka ada soal seperti ini, teman-teman. Yuk kita selesaikan, ya. Perhatikan diagram PT berikut. Oke. Ya, ini soalnya. Kemudian berdasarkan diagram PT tersebut, tentukan fase zat G, H, dan I. Oh, ini jelas. Ini ditanyakan, ini zat G, ya. Ini H, ya kan. Ini I. Masih hafal tadi? Masih ingat ya? G itu fasenya adalah zat padat. Kenapa? Karena dia suhunya berada di area suhu rendah. Kemudian zat H itu adalah cair, ya. Kemudian I itu adalah gas, ya, atau uap seperti itu. Kemudian kita jawab lagi titik triple. Nah, titik triple itu mana, teman-teman? Ini ada 2 nih, titik triple A dan B dan A, ya kan? Nah, titik triple itu ada di titik B, ya. Oke. Ini titik B itu titik triple, tapi dia titik triplenya siapa? Nah, kalau ini garis putus-putus ini ya, seperti ini berarti titik triplenya larutan. Oke, ya. Ini titik triple larutan itu B. Kemudian kalau titik triplenya ada satu lagi, titik triple
pelarut. Mana teman-teman? Ya, betul. Titik triple pelarut itu ini, yang A nih, ya. Jadi dia titik triplenya di A, seperti itu. Oke, kita sudah jawab itu. Kemudian penurunan titik beku larutan. Nah, penurunan titik beku larutan ini lambangnya apa? Delta TF. Oh, gampang sekali ya. Tadi kita sudah bahas. Ini kan? Nah, berarti yang C itu bisa kita jawab. Ini tadi yang A ya. A. Ini soal yang B, ini yang soal yang C itu. Penurunan titik beku larutan berarti ada di, iya, dari C aksen, D aksen, iya kan? Itu titik beku. Terus yang soal yang D, kenaikan titik didih larutan. Oh, gampang sekali. Ini daerah titik didih, iya kan? K, E aksen, F aksen, ya. Oke, gampang ya? Baik. Nah, ini mudah-mudahan teman-teman bisa pahami supaya nanti bisa membaca grafik ini secara utuh ya. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.